Mengambil analogi sebuah kaca. Kaca itu dianggap sebagai sebuah kodratnya. Walaupun tadi kacanya ada dua jenis, kaca yang masih utuh dan kaca yang sudah lepas kulitnya. Nah, kodratnya yaitu kaca. Kodratnya itu sebagai seorang manusia seutuhnya. Manusia yang seutuhnya yaitu manusia yang terus berkembang, mengembangkan diri tanpa melupakan jati diri atau kodrat dasarnya, yaitu tetap memperhatikan sopan santun, etika dan sifat-sifat baik yang lainnya. Itu kodrat dan manusia sesungguhnya. Jadi kemudian semua gelas yang terisi air, sebuah gelas yang terisi air itu kami analogikan sebuah masalah atau sebuah tantangan hidup. Nah, ada wadah terisi air itu sebuah masalah atau sebuah tantangan hidup. Jadi kaca di sini atau bisa dianggap dua manusia yang pertama yaitu tidak melupakan kodrat dasarnya dengan manusia yang melupakan kodrat dasarnya. Jika menghadapi atau masuk ke sebuah masalah, maka yang tidak melupakan kodrat asalnya, kodrat manusia sesungguhnya itu akan terus ke atas, dalam arti dia akan terus berkembang. Nah, begitu juga dengan manusia atau dalam hal ini kaca yang merupakan kodrat asalnya yaitu kaca pada kulitnya, maka dia akan terus tenggelam. Nah, tenggelam ke bawah. Nah, jadi sehingga ilmu yang didapatnya, masalah dapatnya itu tidak akan terselesaikan. Nah, jika dikaitkan lagi dengan agama, ada pepatah yang mengatakan ilmu tanpa agama itu buta, agama tanpa ilmu itu gugur. Nah, jika analogikan lagi dengan sebuah agama, maka manusia yang kepada agama walaupun memiliki ilmu, dia agak buta, tidak tahu mana. Kemudian apabila agama tanpa ilmu, dia akan tetap terus berhenti di situ saja. Jadi berkembang, intinya yaitu berkembang tanpa melupakan kodrat asal kita. Begitu Kak, bukan nomor 3. Terima kasih. Berikutnya akan diberikan oleh rekan saya bukan yang keempat. Baiklah, terima kasih sekalian. Selamat pagi. Kalau kita melihat lalu masyarakat tergantung mana, kita bisa melihat kalau sudah perayaan kesenian, bagi itu Jepang. Nomor 2 tadi dari kelompok mereka ada. Dari kebanggaan dan pilihan. Tapi di sini tadi ada video asal membuat balon tidak seperti itu. Ada prosesnya, ada balon kosong kemudian dipantulkan. Kita lihat arahnya kemana-mana. Tapi ketika balon itu dikasih lakban, arahnya bisa satu arah saja. Dan agak berat. Pertanyaan kita adalah apa artinya di balon? Nah, kami menangkap bahwa ketika balon kosong dipantulkan ke sekarang, kita melihat bahwa balon itu sebagai simbol kehidupan. Orang yang tidak punya beban, tidak punya tanggung jawab, biasanya tidak kemana-mana, karena tidak dibatasi oleh etika atau nilai. Tapi ketika balon itu sudah dikasih label, itu artinya sudah dibatasi dan dikasih tanggung jawab. Nah, ini menunjukkan bahwa ketika kita kasih tanggung jawab, kita tidak bebas seperti balon. Contoh, seorang pelatih itu tidak seperti peserta didik, tidak seperti seorang pembina lagi, tapi harus juga seperti seorang pelatih. Nah, artinya adalah bahwa ketika tanggung jawab sudah diberikan, mari kita pada tanggung itu seperti telur yang kemarin kita sebutkan, harus dijaga sesuai dengan sampai selesai. Mungkin itu